Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MTS Muhammad Yazid Al-Fauzi, NRP 11101171021. Kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai K3 berkendara atau biasa disebut safety riding. Sekilas mengenai latar belakang sendiri, berdasarkan data dari Polri, terjadi 107.500 kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019. Hal ini meningkat 3% dari tahun sebelumnya. Menurut Kapolri Idam Aziz, faktor kesalahan manusia menjadi penyebab dominan laka lantas sepanjang tahun 2019. Kemudian sampai saat ini memang masih banyak orang yang mengendarai sepeda motor, tapi tidak semua orang memahami cara mengendarai sepeda motor dengan baik dan benar, serta memperhatikan sisi keamanan dan keselamatan, baik itu keamanan untuk diri sendiri maupun sisi keamanan bagi pengguna jalan lain. Peraturan terkait sekilas mengenai safety riding telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, terutama terdapat pada pasal 106 ayat 4, yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan seperti mematuhi marka jalan, rambu perintah atau rambu larangan, alat pemberi isyarat lalu lintas, berhenti dan parkir, gerakan lalu lintas, dan lain sebagainya. Juga terdapat pada pasal 106 ayat 5, pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan surat-surat seperti surat tanda nomor kendaraan, surat izin mengemudi, dan bukti lulus uji berkala. Safety riding sendiri secara umum adalah keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Jadi, safety riding adalah perilaku berkendara yang secara ideal harus memiliki tingkat keamanan yang cukup bagi diri sendiri maupun orang lain. Secara umum, safety riding memuat beberapa poin-poin. Salah satunya yaitu mengenai APD atau perlengkapan diri seperti helm yang harus memiliki standar seperti SNI, DOT atau SNEL, di mana menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2008 tentang pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan, hasilnya menyimpulkan bahwa helm mengurangi resiko cedera kepala sekitar 69% dan kematian hingga 42%. Sehingga dari pemerintah sendiri, terutama kepolisian, sangat merekomendasikan kita sebagai pengendara agar selalu menggunakan helm saat berkendara. Kemudian yang kedua, ada jaket. Jaket berfungsi untuk mengurangi resiko gesekan yang akan terjadi di aspal apabila terjatuh atau kecelakaan. Jaket juga berfungsi untuk melindungi pengendara dari hembusan angin dan air saat terjadi hujan. Selanjutnya ada celana panjang atau jeans dengan protektor di bagian lutut. Ini berfungsi untuk mengurangi resiko saat terjatuh, dan juga fungsi dari penggunaan celana panjang adalah mengurangi dinginnya hembusan angin dingin saat di jalan, sehingga kita sebagai pengendara bisa merasa lebih nyaman dan memiliki konsentrasi tinggi saat berkendara. Kemudian ada sarung tangan. Sarung tangan sendiri berfungsi untuk mengurangi risiko pada bagian tangan dan juga jari-jari agar tidak lecet atau cedera parah saat jatuh dari motor. Selain itu, sarung tangan juga akan membuat grip tangan ke handle gas maupun stang saat memegang tidak licin. Kemudian sepatu sendiri memiliki peran penting saat kita berkendara. Sepatu berfungsi untuk mengurangi risiko pada kaki lecet saat jatuh dari motor dan juga dapat membuat kaki nyaman di atas footstep. Sepatu yang bagus sebenarnya sepatu yang pas untuk digunakan, terlebih sepatu yang mengikuti alur kaki dan cocok untuk memindah gigi transmisi. Kemudian ada masker. Masker sendiri berfungsi untuk menyaring udara yang akan terhirup oleh hidung yang menuju ke paru-paru agar udara yang masuk bersih, maka bisa menggunakan masker. Seperti yang kita ketahui sendiri, ketika kita di jalan raya
Di sana pasti banyak polusi udara dan debu-debu yang salah satunya diakibatkan dari asap pembuangan kendaraan bermotor. Kemudian yang terakhir ada knee and elbow protector. Ini merupakan perangkat tambahan karena apabila kita tidak mempunyai jaket khusus atau celana khusus, maka kita bisa membeli part aksesoris ini agar saat berkendara jarak jauh terutama kita lebih aman. Seperti namanya, alat ini digunakan untuk melindungi bagian lutut dan siku kita apabila kita mengalami kecelakaan. Kemudian data pendukung. Berikut merupakan referensi data pendukung yang saya ambil dari sebuah jurnal, yaitu hubungan penggunaan helm dan derajat kecelakaan. Hubungan penggunaan helm dan derajat cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas di RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado dan RSTK 3 Bayangkara Manado. Dari data pendukung tadi menunjukkan nilai uji Spearman's Rule diperoleh nilai p-value adalah 0,017 kurang dari 0,05. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa H0 ditolak atau ada hubungan penggunaan helm dengan derajat cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lahdimawan, Suhendar, dan Wasilah pada tahun 2013 yang menunjukkan hubungan yang bermakna antara penggunaan helm dengan beratnya cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas dengan nilai signifikan 0,04 kurang dari 0,05. Hasil ini juga diperkuat oleh penelitian Faizah pada 2013 juga yang menyebutkan terdapat hubungan antara pemakaian helm dengan kejadian cedera kepala dengan nilai signifikan 0,01 kurang dari 0,05. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tingkat penggunaan helm didapati pasien cedera kepala sebagian besar tidak menggunakan helm dan sebagian besar mengalami cedera kepala ringan. Terdapat hubungan penggunaan helm dengan derajat cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas darat. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tingkat penggunaan helm, didapati pasien cedera kepala sebagian besar tidak menggunakan helm dan sebagian besar mengalami cedera kepala ringan. Terdapat hubungan menggunakan helm dengan derajat cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas darat di RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado dan RSTK 3 Bayangkara Manado. Kemudian untuk saran, dalam berkendara di jalan raya, alangkah baiknya kita mempelajari teknik-teknik dasar dalam berkendara. Kita juga harus mematuhi aturan-aturan di jalan raya termasuk melengkapi diri dan kendaraan kita dengan surat-surat izin seperti SIM dan STNK. Serta kita juga melengkapi diri kita dengan atribut berkendara yang sesuai standar. Hal ini untuk meminimalisir risiko saat berkendara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.